Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Oke, jadi pada kesempatan hari ini gue akan ngelanjutin part sebelumnya. Jadi di part ini, di part 3 ini, Jalu dan Bahmar melihat semua penampakan-penampakan yang ada di hutan itu. Penasaran dengan ceritanya? Tonton sampai habis. Oke, sebelum ke cerita seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Oke, tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Hanya suara gesekan sendal pada daun di tanah yang sedang Jalu injak. Suaranya itu terdengar sangat jelas. Tidak lagi Jalu dengar suara yang keluar dari mulut si Abah. Semakin masuk ke dalam hutan. Bahkan baru pertama kali Jalu ngeliat di balik Abah yang selalu berusaha dengan tenang, kini wajahnya penuh dengan kecemasan. Apalagi sama halnya dengan si Jalu. Keringat udah mulai terasa bercucuran, sementara cahaya malam sudah menemani Jalu sedari tadi perjalanan semakin dalam. Sosok-sosok yang sebelumnya menyambut kedatangan Jalu dan Abah tidak dilihat lagi. Di sana, ucap Abah perlahan. Hanya pohon-pohon besar yang bisa dilihat oleh Jalu kala itu. Jauh semakin dalam, ternyata leuweung itu menyimpan banyak hal yang baru Jalu lihat. Ingat Jalu, dari padang rumput kampung kita, kaki hanya bisa berjalan lurus untuk sampai leuweung sasar. Sudah dengar suara air? Ucap si Abah sambil berhenti. Sudah bah, pelan Jalu dengarnya, kata si Jalu sambil ngepastiin itu bener-bener suara air karena bertabrakan dengan suara angin. Kebanyakan mereka yang masuk ke sini tersesat di sana, ucap si Abah perlahan sambil menunjuk salah satu batu besar sambil jari-jari tangannya terus bergerak seperti sedang menghitung sesuatu. Batu bah? Tanya si Jalu dengan keheranan. Padahal barusan sama sekali Jalu nggak ngeliat ada batu. Abah cuma mengangguk perlahan sambil tersenyum. Abah dulu pertama kesini, sama halnya dengan kamu sekarang. Banyak yang tidak bisa diterima oleh nalar dan akal. Tapi nyatanya, jika manusia sudah dari hati kecilnya ingin menduakan pencipta di sini, maka akan dipermudah langkahnya. Ingat-ingat tempat ini, salah satu patokan dari kampung kita menuju leuweung sasar. Satunya lagi dari sebelah barat, ucap si Abah sambil kembali berjalan. Jalu cuma menganggukkan kepala, kembali berjalan di samping si Abah. Anehnya, di belakang seperti ada desis suara ular terdengar kencang. Apalagi di leuweung yang memang sangat wajar jika keberadaan binatang itu di tempat seperti itu. Kalau penasaran, balikan saja badan kamu, ucap Abah tiba-tiba. Tidak pikir lama, apalagi Abah sudah membalikan badannya terlebih dahulu. Segeralah si Jalu mengikutinya. Ular berukuran biasa pertama Jalu lihat, diam di atas akar yang cukup besar. Namun matanya menyala sangat merah. Di balik akar itu baru Jalu menyadari banyak sekali sosok-sosok yang menampakkan wujudnya sangat menjijikan. Karena wajahnya banyak yang tidak utuh, bahkan masih bercucuran darah segar. Bah, ucap si Jalu dengan kaget. Gerbangnya di sini, tidak akan mengganggu pada kita. Ujian masuk berhadapan dengan mereka yang datang. Yang kamu lihat adalah mereka yang tertahan mencoba kembali ke kampung kita, tapi sudah tidak bisa. Tipu daya mereka kuat penghuni di sini. Akan tetap sama mencari siapa korban selanjutnya, ucap Abah menjelaskan. Jadi selama ini bukan hanya cerita bah. 4 jam menuju lawang sasar dari kampung itu, tanya si Jalu semakin heran. Waktu dari sini bisa lebih cepat. Jika masuk dari barat akan lebih lambat, jawab si Abah sambil kembali berjalan. Setelah menepuk pundak si Jalu dengan tiba-tiba, bebarengan dengan kaget yang Jalu rasakan karena Abah menepuk pundaknya. Jalu melihat perlahan begitu saja sosok-sosok penampakan makhluk itu menghilang. Patokannya, semakin suara air terdengar jelas, itu semakin dekat Jalu. Ingat itu, kata si Abah. Benar saja ucapan terakhir Abah.
Tidak lama Jalu berjalan, suara air semakin terdengar jelas. Namun Jalu tidak merasakan keanehan lagi. Apalagi Jalu berjalan bersebelahan dengan Abah. Di bawah pohon-pohon besar, cahaya yang diandalkan hanya melalui terangnya si bulan. Kalau sore kemarin Kang Idim tidak datang. Kemudian malamnya Ki Dudui tidak bertamu ke rumah. Mungkin tidak tahu kapan lagi Abah akan pergi ke sini. Tapi mau bagaimana juga, Ki Diman kakek kamu Jalu adalah orang yang selalu menanti kunjungan dari Ki Langsamana, bapaknya Ki Dudui. Hal itulah yang membawa Abah ke sini, ucap Amba sambil duduk di antara dua batu besar sekali. Pandangan Abah tiba-tiba seperti kosong, memikirkan sesuatu yang sangat berat. Batu sebelahnya yang berukuran kecil, Abah bersihkan dengan kedua tangannya, lalu menyuruh Jalu duduk. Abah pernah bilang, Ki Langsamana, kampung wetan Tilas Jajah ini sering melakukan aktivitas spiritual menyendiri, kata si Jalu, setelah menyimpan baik-baik ucapan Abah sebelumnya. Iya benar, seharusnya Ki Langsamana bisa sekali menenggelamkan semua makhluk di Leweng Sasar ini. Tapi dari cerita Ki Diman, Ki Langsamana hanya bilang, ada dan tidak adanya tempat ini, urusan manusia tersesat adalah urusan hati dan imannya kepada pencipta, bukan urusan tempatnya, ucap si Abah sambil menghembuskan nafasnya sangat panjang. Maka dari itulah Ki Diman dari dulu sampai diturunkan semuanya kepada Abah. Di malam ini akan diturunkan kepada kamu. Tempat ini harus tetap dijaga, ucap Abah bergetar suaranya, melihat ke arahnya Jalu dengan tatapan tajam. Bah, kata si Jalu, tidak ada pilihan Jalu, kecuali... Jawab si Abah. Dari belakang terdengar gesekan langkah manusia berjalan. Abah langsung membalikkan badannya dengan cepat, sebuah gerakan yang baru saja dilihat sama si Jalu. Apalagi di usianya yang tidak muda lagi. Itu benar bah, ucap si Jalu. Seketika bulu pundak berdiri begitu saja. Perasaan takut perlahan datang. Jangan bicara apapun. Paham, ucap si Abah. Jalu cuma mengangguk sambil merasa detak jantung berdetak semakin kencang. Seorang laki-laki yang pernah Jalu lihat 3 bulan ke belakang sedang berjalan dengan sangat gagahnya ke arah di mana Jalu dan Abah sedang duduk. Amar Adiwira. Bah Amar, terima kasih atas ucapan dan nasihat larangan ketika saya bertamu minta diantarkan ke gerbang Sasar. Akhirnya, apa yang saya mau berhasil. Anehnya, tidak mendekat sama sekali, bahkan berdiri di belakang batu besar semakin jelas. Wajah laki-laki itu sangat pucat sekali. Bagus tidak bicara. Tidak sebijaksana ketika sore itu. Tidak membentak saya. Sambil berteriak sangat kencang. Abah dan Jalu cuma diem, gak ngejawab ucapan laki-laki yang semakin dekat ke arah mereka. Jalu mencium bau darah amis masuk ke dalam 2 lubang hidungnya yang sangat tajam. Tangan Abah kembali seperti menghitung sesuatu, menatap tajam ke arah laki-laki itu. Seketika, di balik gelapnya malam diterangi cahaya bulan malam itu, sosok-sosok makhluk bermata merah kembali Jalu lihat. Namun kini perawakannya sangat besar, jauh lebih besar dari sosok yang berada di perbatasan ketika Jalu keluar dari kampung Tilas Jajah. Pantas, ucap Abah dengan tegas sambil 5 jari dan tangan kanan bergetar. Iya, memang aku pantas. Pikir kamu aku tidak bisa akan keluar? Paham maksudku? Yang terhormat Kuncen Leweng Sasar, anak Ki Diman, bentak laki-laki yang baru Jalu ingat namanya, yaitu Suganda. Anehnya Abah cuma membalas bentakan Suganda dengan tersenyum, tanpa berkata apapun lagi. Namun malah tatapannya sekarang tajam ke arah si Jalu. Anak muda. Iya, anak muda tidak akan berguna lagi sebagai keturunan Ki Diman. Percuma, ucap Suganda. Abah langsung numpuk badannya si Jalu agar berada di belakang badan si Abah. Sudah, jangan ikut campur lagi urusan aku Amar. Percuma, ucap Suganda.
Seketika angin yang kencang begitu saja datang, menerpa pohon-pohon yang besar yang berada di sekitar si Jalu. Membuat Abah, Jalu, dan Suganda benar-benar kaget. "Langsamana," ucap Suganda dengan keras. Wajah pucatnya kini perlahan mengelupas. Daging-dagingnya keluar begitu saja. Bersamaan dengan itu, darah segar sudah Jalu lihat dengan jelas. Suganda langsung berbalik badan, kembali berjalan. Anehnya, tiba-tiba ada satu anak kecil yang mengikuti langkah Suganda. Malah tangan anak kecil itu langsung menerima tangan Suganda. "Benar-benar," ucap si Abah sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Maksudnya, Bah?" ucap si Jalu. "Sudah menyatu. Sekarang pilihannya ada di kamu, Jalu." Suganda sudah berhasil bersekutu dengan kerajaan yang ada di Leweng Sasar ini di tanah Berem. "Kamu meneruskan pun percuma," ucap Abah sangat cemas sekali. "Jalu masih tidak paham, Bah," ucap si Jalu. Abah kira dulu ucapan Kidiman salah, bahwa akan ada orang yang lebih parah masuk ke kerajaan ini. Tapi benar, ternyata ada. "Ayo pulang," ucap Abah. Perlahan Jalu paham setelah penjelasan singkat si Abah. "Berarti benar adanya, Bah. Cucu Ki Dudi sedang dalam masalah," ucap Jalu tegas. "Tadi Suganda bilang satu nama, malah sangat keras," ucap si Abah. "Iya, Bah, dengar," jawab si Jalu. "Semoga tidak sampai terikat oleh satu ikatan yang sah saja. Itu akan semakin sulit," ucap Abah perlahan sambil mengeluarkan sesuatu dalam saku bajunya. Plastik hitam berisikan seperti pasir Abah keluarkan lalu ditaburkan di depan dua batu besar itu. Anehnya, secara tiba-tiba suara derasnya air sungai kini Jalu dengar langsung. "Ini batasnya," ucap Abah. "Maksudnya, Bah?" tanya si Jalu. Tiba-tiba dari arah lurus barusan Suganda dan anak kecil itu berjalan. Terdengar seperti sorakan dan ketawa sangat kencang. Jalu dengar. Bahkan Jalu langsung menutup kedua telinganya dengan sangat rapat. "Buka mulut kamu, Jalu," ucap Abah keras. Jalu yang kaget langsung membuka mulut. Tiba-tiba Abah mengeluarkan air dalam botol kecil, meminumkannya dengan cepat kepada si Jalu. "Tahan," ucap si Abah. Seketika air itu masuk ke dalam tenggorokan dengan sangat dingin. Badan Jalu terasa sangat lemah sekali. "Maafkan Abah, ini demi kebaikan hidup kamu, agar tidak berurusan lagi dengan kampung dan leweng ini. Ingat pesan Abah, tinggilah adab kamu daripada ilmu kamu," ucap si Abah sambil mengelus kepalanya si Jalu. "Sudah, ayo Jalu berdiri. Tidak banyak waktu kita di sini. Takutnya malah ada orang sekitar yang lihat. Anak Bah Amar dan Niwarsi datang ke kuburan." Sambil menepuk pundak, Jalu cukup paham dengan kecemasan Bah Idim yang sudah menjadi bapak angkatnya si Jalu. Setelah Bah Amar dan Niwarsi kedua orang tuanya meninggal. Tidak lama sejak kejadian pertama kali Jalu masuk ke Leweng Sasar. "Bah, kenapa panggil nama itu lagi?" ucap Jalu kaget. Sambil melihat Bah Idim yang sudah menetes begitu saja air matanya. Di bawah langit malam yang akan segera berganti dengan pagi. Pesan terakhir Bah Amar, "Panggil nama anakku ketika berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir." "Sudah, ayo Bud," ucap Bah Idim menarik tangannya si Jalu. "Baik Bah," jawab si Jalu dengan hati yang sebenarnya masih bergetar. Sambil mengelapkan tangan yang kotor bekas memegang tanah kuburan Abah dan ibunya si Jalu. Segera Jalu berdiri menutup kepalanya dengan kupluk jaket, mengikuti Bah Idim yang sudah berjalan dengan cepat melewati beberapa nisan kuburan di kampung Wetan Tilas Jajah. 1 jam lebih dari azan subuh bakalan berkumandang. "Semoga kita tidak telat keluar dari sini," ucap Bah Idim. Semakin cepat langkahnya dengan nafas yang terdengar kecapean karena usianya sudah tidak lagi seperti dulu lagi. "Abah sudah dapat tanahnya," ucap si Jalu sangat cemas. Karena semenjak Jalu berada di kuburan Abah dan Niwarsi, Bah Idim pergi ke gubuk tua yang sudah hancur, bekas peninggalan ibu dan si Abah.
Bah Idim hanya mengangguk saja sambil perlahan tangannya memegang badannya si Jalu. Ada, tapi Abah tidak tahu apa-apa wasiat Bahmar saat itu. Hanya bilang, kasih ke Jalu. Ini pindahkan saja ke saku celana kamu, ucap Bah Idim sambil memberikan plastik hitam. Seketika ingatannya Jalu seperti ditarik ke beberapa tahun ke belakang, di mana pertama kali Abah Mar pernah menaburkan pasir. But, Bah maaf, ayo, ucap si Jalu. Sudah ingat sesuatu? Tanya Bah Idim. Semoga saja Bah, walaupun belum terlalu yakin, jawab si Jalu. Keluar dari ujung kampung Wetan Tilas Jajah sampai depan kampung cukup memakan waktu yang lama, bukan karena luas sekali kampungnya, melainkan jalannya yang tidak mungkin Jalu lalui mengendarai sepeda motor. Takutnya malah mengundang kecurigaan warga kampung, karena Jalu udah meninggalkan kampung itu setelah Niwarsi meninggal. Terlihat Bah Idim bercucuran keringat karena harus berjalan cukup jauh. Jalu udah ngeliat motor tua Bah Idim yang terparkir. Sengaja Jalu sembunyikan. 1 minggu lagi Gama akan menikahi Dewi. Indra sudah dapat banyak informasi di rumah itu. Hampir sama dengan Abah. Besok kamu temui, ucap Bah Idim sambil mengatur nafasnya. Lasmi, nama itu tidak pernah Budi dengar Bah, ucap si Budi sambil memberikan botol minuman. Nanti saja, ayo cepat, yang penting keluar dulu dari kampung ini, ucap Bah Idim. Segera Jalu menyalakan motor. Setelah Bah Idim, Jalu bonceng. Motor bebek tua segera Jalu pacu kecepatannya. Karena angin pagi benar-benar terasa. Anak Suganda, orang yang terakhir kamu lihat di gerbang Bukit Sasar bareng dengan Abah Mar, sekarang namanya bukan Lawang Seser lagi, Bud. Saking banyak dicari semua orang, setelah beberapa orang pintar mengetahui bahwa kekayaan Suganda didapatnya dari situ, ucap Bah Idim dekat sekali di telinganya si Jalu. Seketika Jalu ingat semua ucapan Suganda, kembali ingat perbatasan itu, juga keterkaitan dengan plastik yang ada di saku celananya si Jalu saat itu.